Pria ini jelas-jelas adalah penjinak naga terkuat dalam sejarah. Namun sang putri justru berkhayal bisa menggunakan telur naga palsu terburuk untuk membuatku menjadi budaknya tanpa syarat. Namun setelah aku menolaknya, dia malah marah dan memerintahkan bawahannya untuk memukul bibiku. Awalnya aku pikir pria itu akan diam saja, tapi di detik berikutnya aku menamparkan wajahnya. Aku tidak peduli apakah kamu seorang putri atau ratu. Sekarang juga angkat barangmu dan pergi dari sini. Jika tidak, aku tidak segan-segan menghapus negara ini dari peta. Karena pada hari pertama sekolah, aku diumumkan secara terbuka oleh kepala sekolah sebagai profesi terburuk. Karena naga tidak hanya sangat langka, tapi juga makhluk terkuat di dunia ini. Bahkan pahlawan legendaris pun tidak bisa menjinakkan mereka. Namun, siapa sangka aku telah mengaktifkan sistem harta karun tak terbatas. Aku tahu persis lokasi setiap telur naga di dunia ini. Dengan ini, aku bisa menjalin ikatan dengan anak naga yang baru lahir. Ternyata dunia ini adalah gabungan antara permainan dan kenyataan. Setiap orang yang berusia 18 tahun harus mengikuti upacara perubahan profesi. Dan hari ini adalah hari upacara perubahan profesi tahunan. Bibiku, yang memiliki profesi sebagai juru masak, mengantarku keluar rumah. Dia bekerja keras mengelola kedai kecil untuk membiayai pendidikanku. Setiap hari dia bekerja tanpa lelah, demi memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Bibi. Aku harus mendapatkan profesi bertarung. Saat tiba di lokasi upacara perubahan profesi, orang pertama yang naik adalah Zhang Tao, murid terpintar di sekolah. Begitu dia naik, batu kebangkitan mulai menyala. Dia berhasil mendapatkan profesi langka penyihir api tipe tempur. Sebagian besar teman sekelas lainnya hanya mendapatkan profesi non-tempur. Artinya, mereka ditakdirkan menjalani hidup biasa dan tidak bisa bertarung. Namun, ketika giliranku tiba, tiba-tiba muncul mata merah di langit. Semua orang terkejut dan terpaku di tempat. Kemudian, seberkas cahaya menembus awan dan menyinariku. Naga legendaris bahkan turun ke bumi. Guru segera menyadari bahwa ini adalah fenomena langka, yang hanya terjadi pada profesi tersembunyi. Dan kemungkinan besar, itu adalah dua profesi andalan, pejuang darah naga dan penyihir bahasa naga. Sudah 10 tahun sejak terakhir kali seseorang berubah menjadi pejuang darah naga. Orang itu sekarang menjadi ahli paling top di negeri naga. Tiba-tiba, naga itu menatapku langsung, dan dengan cepat menyelam ke arahku. Aku berhasil menyelesaikan upacara perubahan profesi. Kepala sekolah segera memegang tanganku dengan penuh semangat. Jenius, apakah kamu mendapatkan profesi pejuang darah naga atau penyihir bahasa naga? Mendengar itu, aku menjawab dengan wajah sedih. Penjinak naga. Begitu aku mengucapkannya, semua orang tercengang. Kepala sekolah bahkan berteriak marah. Dengan fenomena sehebat ini, bagaimana bisa jadi profesi sampah? Lalu dia menepuk bahuku dan menyuruhku keluar dari sekolah. Ternyata, di dunia ini orang-orang belum pernah melihat naga sungguhan. Apalagi menjinakkan naga raksasa. Tanpa naga, aku bahkan tidak bisa membuka keterampilan apapun. Saat aku kembali ke rumah dengan sedih, Bibi cantik dan lembutku sudah menyiapkan makan malam. Dia memelukku erat-erat untuk merayakan keberhasilanku hari ini. Lalu dia menarikku untuk duduk. Hari ini adalah hari besar bagi Xiao Fan untuk berubah profesi. Bagaimana? Kamu mendapatkan profesi apa? Melihatku tampak sedih, Bibi segera menyadarinya dan buru-buru menghiburku. Tidak apa-apa meski bukan profesi bertarung. Kamu tidak perlu bertarung setiap hari yang membuatku khawatir. Mendengar itu, aku dengan pahit memotongnya. Bukan itu, Bibi. Sebenarnya, aku mendapatkan profesi penjinak naga. Tanpa naga, aku tidak ada bedanya dengan orang biasa. Mendengar itu, Bibi hanya tertawa kecil, lalu memelukku dengan lembut. Kalaupun begitu, tidak masalah. Kalau perlu, Bibi akan terus merawatmu. Ketika aku kembali ke kamar, aku tidak mau menjadi beban bagi Bibi. Saat aku sedang frustrasi, tiba-tiba aku mengaktifkan sistem peta harta karun. Setiap hari aku akan menerima peti harta karun profesi khusus. Hari pertama adalah peti tingkat dewa. Aku bisa pergi ke lokasi tertentu untuk mendapatkan harta terkait profesi. Itu berarti mungkin saja ada naga yang menungguku. Aku langsung berangkat, tapi ternyata di sana sudah ada orang menunggu. Mereka adalah pemburu bahan yang khusus merampok material. Melihat aku tidak membawa senjata, mereka mengajakku untuk bergabung dengan tim mereka, untuk merampok bahan milik orang lain. Meski aku tidak ingin meladeni mereka dan menolak, tampaknya mereka tidak akan melepaskanku dengan mudah. Jadi, aku berbohong dan mengatakan bahwa aku adalah summoner tingkat tinggi. Senjata dan rekan hanya akan menjadi beban bagiku. Mendengar itu, mereka jelas terkejut. Mereka langsung berbalik dan pergi sambil berkata, "Maaf mengganggu." Tapi saat pergi, wanita itu dengan misterius berkata, "Anak tampan, kita pasti akan bertemu lagi." Setelah itu, aku melewati banyak rintangan. Akhirnya aku tiba di lokasi yang diberikan oleh sistem peta harta karun. Aku menemukan sebuah telur naga yang memancarkan cahaya merah. Dan telur itu sedang retak. Anak naga hampir menetas. Namun pada saat itu, seekor rubah abu-abu haus darah menyerangku dari belakang.